Banyak orang yang masuk ke dunia kripto karena mengincar profit, tapi sayangnya nggak semua orang punya waktu, skill, atau nyali untuk trading sendiri. Dan sayang sekali, banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk copy trading, coba-coba, copy-copy, asal-asalan, dan akhirnya bukannya untung, bukannya dapat passive income, tapi malah rungkat, malah bangkrut, malah habis semua. Nah, di video ini saya akan bahas, saya akan bongkar semuanya 5 kesalahan terbesar dalam copy trading supaya kalian terhindar dan nggak terjebak seperti mereka yang udah terlanjur terjebak. Konsepnya sederhana ya untuk copy trading, yaitu kita cuma perlu untuk memilih professional trader, copy strategi mereka, dan hasilnya akan otomatis mengikuti. Yang artinya kalau misalkan si professional trader tersebut profit, ya kita juga profit. Kalau dia rugi, kena drawdown, kita juga kena drawdown. Tapi justru karena terlihat mudah, banyak pemula yang tergoda tanpa benar-benar paham cara kerja sistemnya. Padahal copy trading ini bukan jaminan profit instan. Kalau kamu salah strategi, kamu bisa rugi. Bahkan bisa jadi lebih parah daripada trading sendiri. Di video ini saya akan bahas 5 kesalahan terbesar yang sering dilakukan saat copy trading di kripto, dan tentu saja bagaimana cara kita menghindarinya sebagai pemula. Sebelum kita masuk ke kesalahan, ya kita bahas dulu konsep dasarnya. Copy trading ini adalah fitur di mana kamu secara otomatis menyalin strategi dan juga open position dari professional trader atau trader berpengalaman. Jadi setiap kali trader tersebut membuka posisi, baik itu buy, long, atau short, atau close, atau take profit, atau stop loss, akun kamu juga akan melakukan hal yang sama persis secara real time sesuai dengan proporsi modal yang kamu sudah tentukan di awal tadi. Konsep ini diciptakan agar orang-orang yang belum punya pengalaman trading tetap bisa ikut merasakan potensi profit di market. Biasanya platform copy trading ini menyediakan leaderboard juga yang berisi daftar trader yang bisa kita ikuti. Biasanya di leaderboard atau dashboard tersebut juga lengkap dengan statistik seperti ROI, win rate, jumlah followers, habis itu total asset under management, total trading volume, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan analisa di sana. Jadi sebenarnya kamu tinggal pilih ya trader yang sesuai dengan preferensi kamu, mau yang agresif atau mau yang konservatif, yang drawdown-nya terjaga atau yang seimbang. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kelihatannya memang mudah, tapi sistem ini itu punya resiko. Dan justru karena sistemnya otomatis mengcopy professional trader, kalau misalkan dia kena drawdown-nya 50%, ya otomatis kita juga akan kena drawdown 50%. Nah, kita masuk dulu sekarang ke kesalahan yang pertama. Ini kesalahan yang paling umum ya, yaitu banyak sekali orang yang ingin mencoba copy trade lalu memilih trader hanya dengan melihat return on investment-nya tinggi. Misalnya, ada tulisan plus 300% dalam 1 bulan. Pada ROI yang besar dalam waktu singkat bisa jadi sesuatu yang cukup berbahaya, bukan jaminan konsistensi. Bisa aja trader tersebut lagi memakai strategi yang super agresif, leverage yang tinggi, atau cuma beruntung di market tertentu. Dan kalau kamu langsung follow tanpa tahu gaya tradingnya, kamu sebenarnya sedang berspekulasi. Yang kamu perlu perhatikan bukan cuma angka ROI-nya, tapi juga dari sisi drawdown-nya, habis itu frekuensi tradingnya, gaya manajemen resikonya, money management-nya, dan bagaimana trader itu bertahan ketika market lagi jelek dan ketika akunnya lagi sedang kena drawdown. Ingat ya, copy trading itu bukan berarti kamu lepas tangan, jadi kamu harus tetap selektif untuk memilih si master tradernya. Kesalahan kedua, sama seperti investasi pada umumnya, copy trading ini juga butuh yang namanya diversifikasi. Tapi banyak pengguna justru sukanya naruh semua modal itu ke satu trader dan berharap hasilnya akan stabil dan konsisten. Masalahnya, nggak ada trader yang selalu benar. Bahkan trader profesional sekalipun pasti mengalami yang namanya fase drawdown. Dan kalau seluruh portofolio kamu hanya mengikuti satu orang, berarti seluruh resiko kamu juga tergantung pada keputusan orang tersebut yang belum tentu selalu rasional. Strategi yang lebih bijak adalah membagi modal ke beberapa trader ya dengan gaya trading berbeda. Misalnya, yang satu fokusnya pada swing trading, habis itu yang satunya aktif di intraday, dan yang satunya lagi yang lebih misalkan konservatif. Ketika satu strategi tidak bekerja optimal, strategi lain bisa jadi menyeimbangkan hasilnya, dan kamu juga bisa melakukan evaluasi bertahap bahwa strategi ini yang kurang cocok, kurang bagus, yang di-cut, ini strategi ini bisa tetap di-keep ya karena cukup bagus, dan kamu bisa akhirnya membuat sebuah portfolio di mana trader-trader pilihan kamu memang trader yang sudah sesuai style dengan kamu, dari riset terukur dan memang cocok, dan hasilnya setiap bulan bagus. Kesalahan ketiga, market crypto ini kan terkenal dengan volatilitasnya ya. Jadi marketnya ini sangat volatile lah. Jadi kalau misalkan di saat kondisi market benar-benar ekstrim seperti gejolak geopolitik atau tarif Trump yang kemarin, resiko atau volatilitasnya itu jadi sangat-sangat besar. Kayak Bitcoin misalkan bisa turun tiba-tiba turun 3%, 5%. Dan sayangnya banyak orang itu justru mulai ikut copy trading di saat seperti ini, berharap bisa riding the wave dan cuannya besar dalam waktu singkat. Pada saat volatilitas yang tinggi, bahkan trader profesional pun bisa kesulitan mengendalikan posisi, seperti slippage, habis itu bisa kena likuidasi mendadak, dan spread yang melebar. Itu jadi ancaman-ancaman yang bisa terjadi ketika kondisi market lagi sangat volatile, atau misalkan setelah news lah, misalkan
NFP ya, atau dan lain sebagainya. Dan karena copy trading ini bersifat otomatis, kamu bisa ikut terseret tanpa sempat mengantisipasi pergerakan market. Jadi saran dari saya pribadi, kalau misalkan mau set, misalkan mau follow ya master trader, coba di kondisi market yang lagi neutral. Ya jadi jangan pas lagi deket-deket jam US mau open, atau misalkan di deket-deket jam lagi mau news gitu. Karena memang bisa tiba-tiba cuan besar, tapi bisa jadi juga ya langsung kena drawdown atau rugi besar, atau ya bisa juga kena margin call kalau misalnya saldo terlalu kecil. Jadi sebisa mungkin ketika mau start copy ya bisa ketika di kondisi market neutral. Kesalahan keempat, jadi salah satu keunggulan dari copy trading ini kan adalah sistemnya otomatis. Tapi di balik kenyamanan itu, banyak pengguna lupa mengatur sendiri parameter resikonya. Jadi mereka langsung asal klik aja nih, misalkan follow ya taruh $100, taruh $1000 tanpa menyesuaikan ukuran alokasi, batas kerugian stop loss, dan juga kontrol terhadap leverage. Masalahnya, setiap orang itu kan memiliki toleransi resiko berbeda. Trader yang kamu ikuti mungkin terbiasa menanggung floating loss besar sebelum akhirnya bisa rebound dan akunnya bisa growth. Tapi bisa jadi juga kamu sendiri belum siap dengan fluktuasi seperti itu. Platform copy trading biasanya itu selalu menyediakan fitur seperti stop copy ketika kerugian mencapai batas tertentu, atau pengaturan alokasi maksimal dari total modal kamu. Nah, saran dari saya pribadi, fitur ini wajib kamu manfaatkan. Jadi jangan cuma asal copy dan asal taruh uang 1000 nih, 2000 nih, dan akhirnya malah jadi rugi. Jadi ingat ya, copy trading itu tetap membutuhkan kendali, dan risk management adalah garis pertahanan pertama yang harus kamu bangun sendiri, bukan diserahkan sepenuhnya ke trader yang kamu ikuti. Nah, disinilah pentingnya menggunakan platform copy trading yang menyediakan fitur pengaturan resiko yang jelas dan juga transparan. Kalau kamu sebelumnya udah pernah pakai Binance, di platform Binance ini kamu bisa lihat data performa trader itu secara lengkap, mulai dari ROI, drawdown, hingga ke risk score. Semuanya disertai filter dan juga tools yang bisa bantu kamu untuk memilih trader yang paling sesuai dengan gaya atau style kamu. Bahkan ada sistem manajemen resiko otomatis yang bisa langsung kamu aktifkan sejak awal. Kalau kamu tertarik, boleh komen di bawah, nanti saya akan buatkan video khususnya mengenai hal ini untuk explore dan tutorial lengkapnya. Tapi kalau kamu udah paham dan mau cobain, bisa langsung buat account-nya via QR yang ada di sini, atau bisa langsung klik link yang sudah saya taruh di deskripsi. Kalau kamu buat akun Binance via link tersebut, kamu akan dapetin 6 USDT gratis atau setara 100.000 dan diskon fee transaksi 20% seumur hidup atau selamanya. Kita lanjut masuk kesalahan yang kelima. Karena sistemnya otomatis, banyak orang berpikir copy trading bisa ditinggal tanpa pengawasan. Ini tuh mindset yang sangat berbahaya. Meskipun kamu sudah memilih trader terbaik, kondisi market itu bisa berubah kapan saja. Jadi nggak ada salahnya untuk stop copy untuk take profit, ataupun stop copy untuk stop loss. Setidaknya ya seminggu sekali lah dipantau gitu. Jadi kamu perlu cek misalkan performa, arah strategi, drawdown, dan sesuaikan dengan alokasi kalau perlu. Kalau misalnya nggak dipantau, cuma taruh dan diemin, ya menurut saya sih mostly akan rugi ujungnya. Jadi ingat, ada yang di-cut yang kurang bagus, dan ada juga yang di take profit. Intinya copy trading ini tetap memerlukan kontrol, pemantauan, dan evaluasi untuk jangka panjang yang sehat. Bukan cuma sekedar taruh duit habis itu udah pasti cuan. Jadi kesimpulan ya, copy trading ini bisa jadi pintu masuk terbaik untuk pemula, tapi juga bisa jadi bencana kalau kamu terlalu percaya sistem tanpa paham cara kerjanya. Bukan hanya soal siapa yang kamu ikuti, tapi juga bagaimana kamu mengelola ekspektasi, membatasi resiko, dan mengevaluasi performa secara rutin. Nah, advantage-nya ada nggak dari copy trading? Jawabannya ada. Ketika kamu lagi belajar trading dan kamu selalu bertanya, kenapa ini harus open buy, ini kenapa harus open sell? Sebenarnya kamu bisa lihat ya dari trader yang kamu copy, misalkan kamu udah coba copy trade-nya, habis itu kamu melihat dia membuka posisi buy Bitcoin, dan kamu bisa menemukan analisa dari trader-trader yang kamu copy. Misalkan kamu copy 5 trader. Oh, ini tiganya ada yang melakukan buy, ada yang buy-nya ETH, ada yang buy-nya altcoin, ada yang misalkan sell Bitcoin. Nah, kamu bisa belajar dari analisa mereka. Kamu bisa belajar bagaimana cara mereka sizing di setiap positionnya. Kamu bisa belajar bagaimana cara mereka menerapkan stop loss dan juga take profit untuk setiap posisinya. Dan menurut saya cara ini cukup efisien untuk kamu belajar karena bisa mendapatkan ilmu praktikal dari trader langsung. Jadi jangan cuma pencet-pencet ya, copy-copy nggak jelas, tapi coba sambil pelajarin supaya selain dapat profit ya, kamu juga bisa dapetin ilmunya. Seperti biasa, do your own research. Jangan lupa kamu subscribe channel YouTube ini dan join ke komunitas gratis Trader Disiplin, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama Trader Disiplin.